DPR. Apakah pemerintah akan mendorong lagi? Masa saya ulang terus, dan enggak lah. Sudah Tandingan dengan akal sehat. Para demonstran tahun 98 terjadi bisa gitu yang merubah sesuai keinginan dan pesanan. Begitu tuh kalau udah ada yang dipegang kebusukannya. Tahukah kalian para demonstran tahun 98 yang cerdas dengan para demonstran tahun 2024 yang tolol? Mari kita Halo, selamat datang kembali di channel Bang Dani TV Show. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Seperti biasa ya, hari ini kita bakal coba ngereaksi beberapa video yang masih di kasus Vina ya. Oke, kita langsung karena cek videonya. mereka tahu benar bahwa pada waktu itu kepemimpinan Soeharto itu terlampau lama, dan juga berapa banyak aset atau kekayaan negara yang dijual ke negara asing. Dan pada waktu itu 80% masyarakat seluruh Indonesia muak terhadap kepemimpinan Pak Harto yang terlampau lama. Iya. Sehingga ketika mahasiswa-mahasiswi turun demo di kantor DPR pada waktu itu, masyarakat dengan sepenuhnya mendukung, sehingga demo tersebut membuahkan hasil. Akhirnya Soeharto berhasil dilengsarkan. Nah sekarang mahasiswa-mahasiswi yang sekarang itu tolol. Mereka turun demo mengatasnamakan rakyat, demo menggugat keputusan MK dan juga DPR yang kemarin tentang ambang batas usia calon kepala daerah untuk maju. Seharusnya adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang urgen yang harus Anda demo atau Anda protes di DPR adalah Undang-Undang Perampasan Aset yang sudah dikeluarkan oleh Pak Jokowi tahun 2016, yang sampai hari ini DPR tidak mau mengesahkan. Itu yang harus Anda demo, karena itu adalah menyangkut kesejahteraan adik-adik di masa yang akan datang. Jangan Anda turun demo tentang hal yang tidak ada urgensinya, yang merugikan diri Anda sendiri. Ya. Permainan hukum yang terburuk. Jangan Anda turun demo untuk membela kepentingan elit politik tertentu, yang rugi Anda sendiri. Anda turun capek-capek, panas-panasan, yang nikmati elit politik itu. Anda turun teriak sampai suara Anda habis, yang ketawa elit politik itu. Ayo come on adik-adik, ya, berpikir dengan akal sehatmu, belajar dengan rajin, karena masa depanmu ada di tanganmu. Masa depanmu Anda yang nentuin, bukan elit politik. Bukan partai tertentu, bukan. Masa depan tuh Anda yang nentuin. So come on, ya. Berpikir yang cerdas, berpikir jauh ke depan, belajar yang rajin, karena masa depanmu ditentukan dari keputusan yang Anda buat hari ini. RUU perampasan aset. Saya itu sudah mendorong tidak sekali dua kali. Sekarang itu posisinya ada di DPR.
Apakah pemerintah akan mendorong lagi? Masa saya ulang terus. Dan enggak lah. Sudah di DPR. Sekarang dorong saja yang di sana. Sudah di DPR. Sekarang dorong saja yang di sana. Memberantas korupsi itu. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung, Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini nih, Pak. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak, saya ini lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua nurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ini laksanakan Pak. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai. Duduk. Kalau di sini nggak bisa. Desak Presiden Joko Widodo untuk berhenti melakukan praktek-praktek kekuasaan. Kami juga mendesak para mahasiswa-mahasiswi agar berbondong-bondong menuju gedung MPR DPR untuk berdemo agar mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor. Karena jika itu tidak kalian lakukan, maka orasi yang kalian lakukan sekarang bukan mewakili suara kami, tapi hanyalah mewakili partai-partai politik tertentu atau golongan tertentu. Undang-undang perampasan aset ternyata sudah mangkrak lebih dari 1 dekade. 11 tahun loh. Mangkraknya undang-undang perampasan aset ini telah membuat banyak pejabat menjadi lebih berani korupsi. Sampai sekarang. Korupsi Al-Quran 2012, masih ingat kan? Dana Haji 2016, EKTP 2017, Bansos 2020, hingga BTS yang sebulan lalu membuktikan bahwa korupsi masih terus-terusan terjadi. Potensi mega korupsi yang ada di Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan saat ini pun adalah akibat dari undang-undang perampasan aset yang tak kunjung rampung. Padahal di parlemen sudah sepakat siapa yang melakukan korupsi di era pandemik hukumannya mati. Tapi akhirnya Ibu Megawati interupsi. Jangan dihukum mati. Kalau dihukum mati kaderku habis semua. Nah itu. Kenapa? Mayoritas wali kota, bupati, dan pejabat yang tersangkut korupsi yaitu dari PDIP itu ranking 1. Nah kalau dijebloskan atau dihukum mati semua ya habis itu kader-kader PDIP. Nah itu seperti itu. Bara yang kebetulan bendaharanya PDIP. Itu kalau di koran cuma 25 triliun, tapi Pak Novel Baswedan yang penyidik senior KPK menyatakan itu yang dirampok sama Menteri Sosial Pak Juliari Batubara itu 100 triliun. Lagi rame nih ini perkara bapak lagi nyariin kerja buat anaknya satu negara, repot. Ini mungkin judulnya rakyat versus satu keluarga. Aduh, DPR kocak banget sih lo. Bisa gitu yang ngerubah sesuai keinginan dan pesanan. Begitu tuh kalau udah ada yang dipegang kebusukannya. Jadi nurut aja ya. Aduh, ini tuh bukan soal kalah atau menang pemilu. Ini tuh soal apa Pak? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Ini yang 58% pada kemana ya? Jangan dikritik nanti malah ditanya. Emang lu udah ngelakuin apa buat negara? Ini yang lain juga pasti bingung nih mau komen apa. Orang partai yang didukung akhirnya gabung. Kalau nanya, kok influencer yang kemarin dukung diem aja? Ya udah kenyang lah, ngapain ribut? Makanya kan kerja, kalau mau ribut bayar lagi. Lu sih lu dulu gara-garanya pakai ngatain pelongo, sekarang udah di akhir powerful banget. Aduh, kalau aja 10 tahun lalu nggak ada yang belusukan masuk gorong-gorong pasti nggak akan salah.